Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes adapter charger dari brand Tranyo yang support daya 120 watt yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 160 ribuan. Tentunya dengan bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, klaimnya adapter charger ini support multiple protokol super fast charging atau turbo charging. Bisa dilihat di gambarnya ini. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support Power Charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke powerbank Cooktek. Ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finercy seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Tranyo ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Tranyo 120 watt yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada kode untuk cek verifikasi keaslian adapter charger mungkin. Oke, lanjut. Di dalamnya ada kemasan juga seperti ini. Ini tempat adapter charger, ini tempat kabel. Oke. Lalu kita akan dapat kabel. Nah, ini dalam paket pembelian saya juga beli yang sudah ada kabelnya. Nah, seperti ini ya kabelnya. Yang saya beli ini saya dapat 1 meter kurang lebih segini. Dan lihat ini kabelnya. Kemudian kita akan dapat adapter charger Tranyo seperti ini fisik adapter chargernya. Dilihat dari sisi tampilan depan yang saya beli ini warna silver ya. Lalu ada tulisannya super fast 120 watt. Ada tulisannya Tranyo seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Ini ada pembungkus plastiknya. Apabila kita ringkih, tinggal kita lepas aja plastiknya. Lihat ini. Oke, lanjut kita lihat dari sisi yang ada di colokan, dia seperti ini. Lalu dilihat dari sisi spesifikasi, dia seperti ini. Output maksimalnya 20 volt kali 3,25 ampere. Kurang lebih sekitar 60 watt lebih ya. Silakan dikalikan sendiri. 20 volt kali 3,25 ampere itu sama dengan berapa watt? Nah ya, oke, lanjut kita lihat dari sisi colokan, dia ada satu port USB-C seperti ini. Lalu ini ada model teksturnya garis-garis seperti ini. Secara tampilan sudah lebih dari cukup. Baik, lanjut kita bahas masalah fisik dari kabel PD dalam paket pembelian Tranyo. Lihat, ini kabelnya yang kita dapat model nylon braided seperti ini. Cukup enak dipegang, sangat lentur. Lihat ini. Nah ya, oke, lanjut kita lihat dari sisi ujung port ke ujung, dia seperti ini fisiknya. Nah, kalau pengen lihat ada tulisannya Tranyo seperti ini, ada warna hijaunya. Lalu warna portnya warna putih. Oke, kita balik dia. Nah, lihat dia seperti ini, ada tulisannya 120 watt.
Nah, seperti ini ya fisik dari kabel bawaan adapter charger. Baik, lanjut kita bahas masalah built-in quality yang ada pada adapter charger Tranio 120 watt. Dari sisi tulisan cukup rapi sekali pengerjaannya, tidak salah-salahan. Coba kita lihat dari sisi tulisan yang ada di spesifikasi juga tidak salah-salahan, lumayan rapi. Oke, kita lihat dari sisi misalnya finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Ini rapi pengerjaannya, casingnya, lihat ini. Oke, kita lihat dari sisi finishing sini. Nah, coba saya dekatkan. Nah, lihat ini kurang rapi sedikit, dilihat di sini. Nah ya, seperti itu. Yang lainnya ya lihat ini terkesan kurang rapi. Sesuai dengan harga. Ingat harga kalau mau komplain. Oke, sekarang kita lihat dari sisi berat. Oke, kita bandingkan dari sisi berat dahulu. Ini saya ada pembanding adapter charger dari brand Venson. Ini 70 watt versus 120 watt. Kita lihat dari sisi Tranio dahulu. 126 gram. Oke, kita bandingkan dengan ini Venson 70 watt 127 gram. Nah, lebih berat sedikit di Venson, padahal dari sisi desain bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Nah ya, lihat, mungkin bisa di sini lihatnya. Nah, cenderung lebih besar Tranio. Mungkin dari sisi tebal bisa dilihat ini. Kalau dari sisi tebal coba saya bandingkan, sedikit lebih tebal Venson. Oke. Sekarang coba kita bandingkan dari sisi digetok-getok, mulai dari sisi Tranio dahulu, silakan didengarkan. Enak, tek tek tek, tidak ringkih. Coba saya ulang lagi. Oke, kita bandingkan dengan Venson. Nah, coba saya getok dari Venson. Kurang lebih sama. Nah, ya, oke. Coba saya ulang lagi. Nah, kurang lebih sama. Oke, sekarang coba kita bandingkan dari sisi tempel magnet. Nah, ini saya ada magnet seperti ini. Nah, sebagai informasi, kalau nempel magnet menurut saya itu colokan yang buruk karena dia mudah berkarat. Contoh, ini ada colokan yang nempel magnet. Lihat, dalam pemakaian jangka panjang dia akan berkarat seperti ini sehingga mengganggu pada saat kita colokin ke listrik, kadang muncrat listriknya. Sehingga proses transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger kurang maksimal karena ada yang menghalangi karat seperti ini. Coba saya tempelkan, lihat ini nempel magnet. Nah, seperti ini. Itu dampak dari colokan yang nempel magnet. Oke, sekarang coba kita bandingkan dari sisi Tranio dahulu. Lihat ini nempel magnet. Artinya sesuai dengan harga lah ya. Seperti itu. Pemakaian jangka panjang perkiraan bisa berkarat kalau kita tidak rajin-rajin membersihkannya. Mungkin ada pembanding, ini adapter charger bawaan Xiaomi turbo charging 60 watt, lihat tidak nempel magnet. Nah ya, jadi tidak standar seperti yang ada pada adapter charger bawaan ponsel. Contoh yang lain tidak nempel magnet, ini Venson, coba kita cek nempel magnet atau tidak. Tidak nempel magnet, Venson. Oke, contoh yang lain dari brand yang mungkin lebih murah lagi, ada dari brand Movit. Lihat ini, Movit ini fast charging 18 watt ya, lihat saya tempelkan. Bahkan sekelas Movit pun tidak nempel magnet. Nah ya oke. Contoh yang lain, ini ada brand polosan. Nah lihat seperti ini quick charging 18 watt. Lihat dia baru nempel magnet. Artinya dari sisi colokan ya, adapter charger Tranio ini setara dengan brand polosan berdasarkan tes di video ini. Baik, lanjut sekarang tes protokol isi daya cepat dan USB-C e-marker pada brand Tranio ini. Pertama, coba saya tes dari sisi protokol isi daya cepat dahulu, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah selesai cek protokol isi daya cepat dari sisi adapter chargernya. Dari sisi PD, karena cuma ada port PD. Lihat, dia support PD 3.1, outputnya maksimal 120 watt. Nah ya, lalu dari sisi yang lain, Apple tidak bisa, VOOC tidak bisa, lalu Super VOOC tidak bisa, Pump Express dia juga tidak bisa. Yang lain dia semuanya support. Kita membaca dari sisi protokol isi daya cepat USB Dr. Finersi, hasilnya seperti ini. Baik, lanjut kita cek dari sisi USB-C e-marker pada kabel Tranio ini. Oke, saya menggunakan alat tes USB-C e-marker dari brand USB Dr. Finersi, dan lihat ini ya, ada menu USB-C e-marker. Nah, ini mendeteksi atau menunggu dari kabel yang akan dicek. Saya menggunakan alat bantu
power bank untuk menyalakan USB Dr. Finish-nya dari brand Movit M22 Pro ini kalau tidak salah. Oke, sekarang coba saya tunjukkan dahulu dari sisi contoh brand Anker. Ini Anker Zolo 240 watt, saya hubungkan seperti ini cara membaca USB-C e-marker USB Dr. Finish. Lihat dia USB-nya versinya 2.0, panjangnya 0 sampai 1 meter, sudah sesuai. Voltnya 50 volt, ampernya 5 ampere. Kalau di total 250 watt. Kalau dari sisi spesifikasi toko Anker menyebutkan 240 watt. Tapi dari sisi USB Dr. Finish membaca seperti ini. Oke, dari sisi Anker penjelasannya seperti ini sebagai contoh saja. Oke, kita cabut dia akan mendeteksi yang lain lagi. Oke, sekarang saya hubungkan dari sisi Tranyo lah ya. Lihat ini 120 watt saya hubungkan sekarang. Dia tidak terbaca. Mungkin salah, perlu dibalik, saya cabut, saya balik seperti ini. Dia tidak terbaca. Mungkin salah, minta yang dari ujungnya. Ini saya pegang, saya ambil dari sini, lihat ini saya lepas. Dari sisi tulisan yang di Tranyo ini, saya hubungkan lagi. Dia tidak membaca. Mungkin salah, minta dibalik lagi. Oke, kita lihat lagi, ini saya balik. Tidak terbaca. Entah ini dia tidak ada USB-C e-marker atau ada USB-C e-marker tapi tidak terbaca. Intinya hasilnya seperti ini ya, berdasarkan tes USB Dr. Finish pada kabel ini. Baik, lanjut tes resistensi kabel. Nah, ini coba saya buat dengan cara yang sesederhana mungkin agar teman-teman ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu lainnya paham. Kalau secara aturan main resistensi kabel itu satuannya ohm. Mungkin masih ada beberapa orang yang tidak paham apa itu ohm. Saya sendiri juga kurang begitu detail memahaminya. Jadi saya buat model yang lain, saya buat untuk model satuan watt dengan cara saya. Mungkin kalau cara saya salah silakan dikoreksi. Nah, ini saya menggunakan USB Dr. Cozy. Oke, pertama ini sebelum kita masuk ke resistensi kabel, kita cek dahulu dia mencapai pada berapa watt sebelum melewati hambatan kabel. Nah, dengan cara seperti ini. Ini listrik, adapter charger, USB Dr. Finish. Maksudnya USB Dr. Cozy. Oke. Nah, lihat ini ya. Ini sebelum melewati hambatan kabel atau sebelum lewat kabel, kira-kira seperti itu akan menampilkan wattnya. Nah, oke. Ini power bank Cooktek 90 watt bebannya. Oke. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Lihat ini. Dia mencapai pada daya 58,9. Kita bulatkan menjadi 59 watt. Nah ya, untuk mempermudah cara menghitung 59 watt. Oke. Sekarang kita pindah untuk melewati kabel. Nah, oke, sudah ya. Nah, dengan cara seperti ini menurut saya lebih sederhana caranya dan mudah dipahami banyak orang. Nah, ya, kalau menggunakan cara yang secara yang lain, misalnya satuan ohm, banyak yang bingung dan saya juga agak susah menjelaskannya karena itu nanti larinya di watt kan, berapa watt dari berapa ohm gitu loh. Oke, lihat ini. Dia akan melewati hambatan kabel. Lihat ini, atau resistensi kabel. Tadi 59 sebelum melewati resistensi kabel. Sekarang kita lihat. Nah, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah jalan. Dia jalan di 57,3 atau dianggap 57 lah ya, dibulatkan seperti itu. Nah, tadi 59, sekarang 57. Nah, kita kurangi, artinya resistensi kabel pada kabel PD Tranyo ini ya kurang lebih di 2 watt atau kurang sedikit. Itu hambatan kabelnya. Nah ya, mohon dikoreksi bila salah cara saya seperti ini. Dengan ini bebannya, beban power bank 90 watt. Lihat sekali lagi. Tadi 59, sekarang 57. Tinggal kita kurangi. 59 dikurangi 57 sama dengan 2 watt. Itu yang menjadi resistensi kabel Tranyo 120 watt ini. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Esager. Lihat start dari baterai 14%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di digital display kabel. 8,1 watt PD aktif. Ingat ya, daya segini ponsel era tahun 2018 sudah cukup bagus sekali. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak mencapai 9 watt atau 10 watt. Yang ada di USB definisi struktur dayanya 9 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7, sekian watt atau 8 watt naik turun ya. Dengan status PD-nya aktif. Tentunya ini juga bisa digunakan untuk ponsel iPhone seri di atasnya seperti iPhone X, 11, 12 ataupun lainnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya akan menggunakan dua metode ya untuk ke ponsel Samsung 15 watt ini. Pertama, dengan menggunakan metode converter seperti ini. Dari kabel USB A, saya converter ke USB-C seperti ini. Jadi seolah-olah dia menggunakan konsep PD seperti ini. Kemudian yang kedua, menggunakan kabel bawaan Tranyo. Pertama, coba saya tes dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger dahulu. Nah, lihat start dari baterai 3%. Nah, oke, kita lihat dari sisi sistem charging. Nah, langsung saja saya lihat dari sini. Hanya standar charging atau kabel charging yang muncul, tidak fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB definisi. Stop kontak 10 watt, USB definisi dia mencapai 9,1 watt dengan struktur daya 5 volt kali 1,8 ampere. Artinya memang benar, tidak support fast charging ya ke ponsel Samsung 15 watt ketika menggunakan kabel PD bawaan charger. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel modifikasi saya. Oke, saya ganti dahulu. Lihat start dari baterai 3%. Nah, coba saya nyalakan, lihat ini fast charging aktif. Kalau dilihat dari sisi sini juga fast charging aktif dengan menggunakan kabel modifikasi ya. Ini saya menggunakan Exager 100 watt 7 ampere. Saya converter ke PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak mencapai 16 watt, 15 watt naik turun. Kalau kita lihat dari sisi USB definisi, struktur dayanya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,2 watt. Mendekati maksimal ya. Kalau maksimalnya ini kan Samsung 15 watt, real berada di daya 14,2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel modifikasi saya. Lihat start dari baterai 6%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Dengan menggunakan kabel dari brand Exager, saya converter ke USB-C atau ke PD lah ya. Dengan menggunakan converter dari brand Venson. Nah, lihat ini dari brand Venson. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi versus stop kontak. Stop kontak membaca 17-18 watt. Kemudian USB definisi membaca 6,6 volt kali 2,4 ampere sama dengan 15-16 watt. Status quick chargingnya aktif, real berada di daya 16-15 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt tetap dengan menggunakan kabel modifikasi saya. Lihat start dari baterai 11%, indikator fast charging aktif dengan menggunakan kabel modifikasi saya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB definisi. Stop kontak membaca 19 watt. USB definisi struktur dayanya 9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,6 watt. Dari spesifikasi maksimal, Vivonya fast charging 18 watt, real berada di daya 17,6 watt, status fast charging aktif. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD bawaan charger. Lihat start dari baterai 1%. Supercharging aktif, play double ada desimalnya. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi versus stop kontak. Ini masih loading menuju titik daya maksimal, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya maksimal 23 watt stop kontak. Kemudian dari sisi USB definisi membaca 8,7 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Dari spesifikasi daya maksimal Huawei-nya 22,5 watt, real
berada di daya 21, sekian watt, status super fast charging aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger. Lihat start dari baterai 1%, super fast charging aktif ya, lihat ini. Dan tadi juga ada petir double-nya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Ini masih loading menuju titik daya maksimal, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada daya 26 watt, 27 watt dari sisi stop kontak. Lihat dari sisi USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,3 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25, sekian watt, status super fast charging aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan adapter charger. Lihat start dari baterai 5%. Kita tunggu sebentar ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya, oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Lihat ini, dayanya masih naik, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia mencapai pada titik daya maksimal 27 watt stop kontak, lalu 24 watt USB Dr. Finersi. Struktur dayanya 9,3 volt kali 2,6 ampere sama dengan 24,4 watt. Nah, secara struktur daya ini jalan atau setara dengan Infinix Supercharger 33 watt, cuman tidak ada komanya, atau bisa saya katakan support PD 3.0 dengan rel mencapai 24, sekian watt, setara dengan Supercharger Infinix 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD bawaan adapter charger. Lihat start dari baterai 25%. Dart charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Stop kontak membaca mencapai 26 watt. Kemudian USB Dr. Finersi struktur dayanya 9,5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 23, sekian watt. Status Dart charging aktif, ada desimalnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 16%. Kita tunggu sebentar ada desimalnya atau tidak. Tidak ada desimalnya ya, oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finersi. Stop kontak membaca mencapai pada daya ini masih naik dayanya. Lihat. Nah ya, sepertinya sudah maksimal di 33 watt stop kontak. Kemudian kita lihat dari sisi USB Dr. Finersi, struktur dayanya 9,4 volt kali 3,2 ampere sama dengan 30 watt. Nah ini menurut saya jalan dianggap PD 3.0, rel sekitar 29 watt. Kalau dibuat fast chargingnya Itel dianggap sekitar fast charging Itel 33 watt atau 45 watt ya. Rel berada di daya 28, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3 yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 12%, SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finersi. Stop kontak mencatat mencapai 45 watt maksimal, kemudian USB Dr. Finersi membaca 10 volt kali 4,1 ampere sama dengan 42 watt. Rel dari ponsel 45 watt SuperVOOC, rel berada di daya 42, sekian watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%, turbo charging aktif 67 watt. Ada desimalnya ya, oke. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Nah, lihat ini ya. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada daya 64 watt, 65 watt stop kontak, 66 watt. Nah, lihat ini 67 watt. Secara USB Dr. Finersi
mencapai 6,2 ampere atau 65 watt. Ini lihat ini. Oh, 66 watt, 67 watt. Nah ya, maksimal di 67 watt sesuai dengan spesifikasi ponsel yang di chargingnya turbo charging 67 watt. Cukup bagus sekali, lihat. Dia mencapai rel 6, sekian ampere, kalau watt 67 watt ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging 67 watt, maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 15%, flash charging aktif. Oke, biarkan layar ponselnya mati. Ini mode ponsel mati dahulu ya, biar stabil dayanya. Kalau ke Vivo Flash Charging saya biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Ini voltasenya masih 5 volt. Kita tunggu sebentar sampai voltasenya naik atau struktur dayanya naik. Lihat, voltasenya sudah naik menuju 8 volt. Nah ini lihat, dia naik berangsur-angsur menuju daya maksimal. Kalau pengen lihat perkembangan dayanya ya silakan dilihat. Ini sekarang masih jalan di 38 watt stop kontak, jalan di 39 watt stop kontak. Secara ampere dia jalan di 3,9 ampere. Lihat. Nah ya, secara daya yang ada di USB Dr. Finersi dia mencapai 36-35 watt maksimalnya di sini. Lihat. Nah ini menurut saya kalau melihat dari sisi struktur daya dia jalan di Vivo Flash Charging 44 watt ya, karena berada di range daya sekitar 33 watt ke atas sampai maksimalnya 44 watt. Nah lihat. Nah oke, dari sisi struktur daya sudah jelas. Sekarang saya nyalakan ponselnya untuk melihat animasi flash chargingnya ada desimalnya atau tidak. Saya nyalakan sekarang. Nah lihat ini, start dari baterai 18%, flash charging aktif, ada desimalnya. Nah ya, artinya support flash charging adapter charger ini. Rel mencapai pada daya 34-35 watt ya, atau statusnya yang aktif flash charging 44 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 7%, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi versus stop kontak. Ini voltasenya masih di 5 volt. Kita tunggu sebentar sampai dayanya naik. Nah lihat nih ya, sudah saya tunggu lumayan lama, dayanya mentok di 12 watt stop kontak. Kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi 5 volt kali 2 ampere sama dengan 10, sekian watt. Kalau seperti ini ya agak bingung statusnya. Dari sisi notifikasi fast chargingnya aktif, tapi dari sisi voltase dia 5 volt kali 2 ampere sama dengan 10,2 watt, realnya seperti itu. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt atau secara adapter charger bawaan menggunakan Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak versus USB Dr. Finersi. Stop kontak membaca 32 watt, USB Dr. Finersi membaca 14,9 volt kali 2 ampere sama dengan 30 watt. Nah cukup bagus sekali, sama seperti saya melakukan pada tes adapter charger yang lain, misalnya 45 watt dayanya ataupun 60 watt ataupun 70 watt ataupun lainnya. Dia juga mengeluarkan daya seperti ini, 30 watt. Nah dari teori secara spesifikasi laptopnya PD 45 watt ya. Ini cukup bagus sekali, real berada di daya 30, sekian watt, cukup maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke laptop Advance Soulmate X. Ini menggunakan sistem operasi Windows 11. Terdapat satu port USB Type-C charging dan satu port USB Type-C full fungsi. Nah, kalau Type-C charging ini dia menggunakan struktur voltase 12 volt ada di sini. Kemudian Type-C full fungsi ada di sini 20 volt. Nah ini coba saya hubungkan bagian Type-C full fungsi 20 volt, apakah mampu atau tidak, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke Type-C full fungsi.
indikatornya bisa dilihat di sini, dia nyala. Sebentar, kita tunggu sebentar ya, lihat nyala orange. Kalau ini Type C charging, oke. Biarkan laptopnya standby, biar stabil dayanya, saya taruh di sini, oke. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB load definisi versus stop kontak. Stop kontak membaca 18 volt. Kemudian dari sisi voltase yang ada di USB load definisi, lihat dia mencapai 19,9 volt. Nah, kadang tidak mungkin bulat 20 volt seperti itu ya. Ini ya lihat 19,9 volt, ampernya 0,8 ampere, total dayanya 16,7 watt. Nah, yang kita lihat jangan dilihat dari sisi wattnya, tapi dari sisi volt. Lihat, dia mampu di 19,9 volt atau anggap 20 volt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena mode laptopnya mati. Biasanya kalau nyala, dia jalan di atas 20 watt atau 25 watt. Jadi, adapter charger ini mampu ya mengeluarkan voltase hingga 20 volt. Baik, lanjut tes charging ke power bank Cooktek. Ini Cooktek dengan total daya 150 watt. Kalau dilihat dari sisi input, bisa dilihat dari sisi kemasannya. Ini lihat, dia support 90 watt, namanya ultra fast input. Nah, sedangkan adapter chargernya support hingga 120 watt, cukup mantap sekali. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, sudah saya hubungkan, start dari baterai 26%. Nah, lihat dari sisi kemampuan inputnya dia mencapai 55 watt. Kita lihat dahulu dari sisi digital display, lihat ini. Nah ya, oke, dari sisi digital display power bank sudah deal. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB load definisi versus stop kontak. Stop kontak membaca 65 watt. Kemudian USB load definisi mencapai struktur daya 19,8 volt kali 3 ampere, sama dengan 61 watt, 6. Nah, ini menurut saya ya, padahal dia support 120 watt. Saya pernah melakukan tes adapter charger Baseus 100 watt, mencapai output maksimal ketika saya teskan ke power bank Cooktek. Jadi menurut saya adapter charger ini di limit outputnya. Terbukti ketika saya tes ke power bank ini input 90 watt loh ya. Ini cuma mentok di 61 watt atau anggap perkiraan saya 60 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kan yang akan saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Coba kita lihat dari sisi spesifikasi sistem baterai yang ada pada ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini ya. Nah, lihat start nanti dari baterai 5%, teknologi baterai lithium polimer. Nah, lihat ini kapasitasnya 5% itu sama dengan 250 mAh, tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang, saya buat mode ponsel hidup kali ini speed chargingnya. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, lihat start dari baterai 5%, ada desimalnya 60 watt maksimal aktif atau turbo charging 60 watt aktif ya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, lihat ini ya, dalam waktu 1 menit dia jalan di 54 watt, 55 watt dari sisi stop kontak membaca. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 31 menit. Oke, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, lihat ini ya, terisi 80% dalam waktu 31 menit. Ini kelas speednya speed supercharger atau turbo charging. Oke, cukup bagus sekali. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Pertama kali colok tadi di angka sekitar 50 sampai 60 watt. Ini stabil di 34 watt, cukup bagus sekali. Biasanya titik daya stabil sebuah adapter charger itu sekitar 40 sampai 50% dari daya maksimalnya dia. Lihat ini, sudah sesuai dengan berdasarkan pengalaman saya melakukan tes di brand-brand besar juga segini. Stabilnya di 40 sampai 50% daya maksimalnya dari ponsel yang di chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, ini ya, temperatur adapter charger menyentuh di angka sekitar 58 derajat Celcius, bisa dilihat di sini, bahkan mendekati 59. Nah ya, anggap 50. Nah, lihat ini semakin dingin di sini, tapi di sini dia panasnya. Nah, lihat ini ya,
Tadi 58 derajat Celcius. Coba saya tahan di sini atau di sini, lihat. Nah, 59 derajat Celcius. Lumayan panas, tidak ada masalah. Yang penting tidak drop menurut saya. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal, lihat ini di 40 sampai 42 derajat Celcius. Hangat normal. Coba saya pegang. Hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 46 menit. Oke, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya perjelas seperti ini. Nah, lihat ini, dia terisi 100%. Coba saya perjelas lagi dari sisi menggunakan aplikasi. Lihat ini ya, terisi full 100% dalam waktu 46 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger dari brand Tranio yang secara tulisan super fast 120 watt. Tapi kita bisa melihat dari sisi output yang ada di spesifikasinya ini, lihat outputnya dia maksimal di 20 volt kali 3,25 ampere, kurang lebih di 67 watt, atau sama seperti Xiaomi Turbo Charging 67 watt itu output maksimalnya. Tapi saya juga bingung ketika saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi, dia jalan di PD 3.1 hingga 120 watt. Nah, mana yang benar kalau melihat dari sisi spesifikasi 67 watt, kalau melihat dari sisi USB Dr. Finersi 120 watt. Agak bingung ya, terserah teman-teman menggunakan dasar USB Dr. Finersi atau menggunakan dasar adapter charger yang ada di spesifikasi. Tapi saya tes ketika ke power bank, dia juga menunjukkan sebuah output maksimal di sekitar 60 watt, bukan mencapai pada 90 watt, mengingat daya input power bank yang saya teskan ke adapter charger ini support 90 watt. Jadi kalau saya lebih berkeyakinan adapter charger ini maksimalnya di 67 watt, tapi dimodifikasi sistemnya sehingga seolah-olah dia bisa mencapai dengan daya 120 watt. Menurut saya seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah itu ya, dari sisi output maksimal dari adapter charger ini. Oke, kita lanjut dari sisi built-in quality. Adapter charger ini menunjukkan built-in quality ya sesuai dengan harga. Harap maklum, dengan kemampuan yang sebagus ini atau kompatibilitas super fast charging yang sebagus ini, dia hanya dibanderol atau saya dapatkan dengan harga sekitar 160 ribuan. Nah, lihat ini built-in quality-nya menurut saya standar sesuai dengan harga. Kalau mau komplain sekali lagi ingat harga. Oke, lanjut. Dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah ya. Support semua fast charging alat tes ponsel saya 100% support. Ada sekitar 16 alat tes, semuanya support, mulai dari power bank, laptop, ponsel fast charging, ponsel super fast charging, turbo charging ataupun lainnya. Semuanya support. Kalau kita menggunakan dasar ukuran super fast charging atau turbo charging, ada alat tes saya sekitar 12 alat tes dalam kriteria di atas fast charging 18 watt atau ya super fast charging lah ya. Dia support 11 alat tes dengan jalan kriteria super fast charging. Yang tidak support cuma satu di ponsel Infinix ini. Ini Infinix 100 watt cuma jalan di sekitar 10 watt atau fast charging berdasarkan notifikasi. Jadi kemampuan fast charging dari adapter charger ini 100% support. Kalau menurut saya super fast chargingnya sekitar 90% support. Cukup bagus sekali. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco E6 Pro ini, dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 46 menit. Nah, ini setara dengan kemampuan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi ini, kurang lebih juga di sekitar 46 sampai 60 menit naik turun. Itu speed charging dari adapter charger turbo charging 67 watt. Lalu dari sisi temperatur, nah ini harap maklum ya, karena dengan speed charging dari persentase lowbat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 46 menit, temperaturnya mencapai di 59 derajat Celcius. Wajar ya, karena ini seimbang, outputnya anggap 67 watt versus ponsel 67 watt. Lalu dari sisi kabel juga saya agak bingung dengan kemampuan kabelnya. Nah, lagi-lagi seperti sistem yang seperti dimodifikasi ya. Saya cek dari sisi USB-C marker, dia tidak terbaca. Nah, biasanya kabel kalau tidak terbaca USB-C marker itu struktur dayanya 3 ampere 60 volt sama maksud saya 3 ampere 20 watt sama dengan 66, maksud saya
ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah ini dia bisa jalan di 67 watt atau seluruh dayanya 6 ampere 11 volt sama dengan 67 watt. Tapi sekali lagi saya cek dari sisi USB CE marker dia tidak terbaca. Agak was-was dengan kabelnya. Kalau saran saya mending dibeli adapter chargernya saja, kabelnya beli yang dari brand lain seperti Esager, Anker ataupun lainnya yang terbaca USB CE markernya berdasarkan alat tes saya. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini cukup bagus sekali, support fast charging 100% dan support 90% super fast charging dengan kabel yang lumayan lah ya, walaupun tidak terbaca USB CE markernya, tapi dia juga jalan di Xiaomi Turbo Charging hingga 67 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes adapter charger Tranyo ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli adapter charger super fast 120 watt Tranyo ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.